menjadi bagian di dalamnya, dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kiranya pujian penyembahan kami telah menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan melawat kami semua, supaya orang yang lemah akan berkata aku dikuatkan, yang sakit berkata aku telah disembuhkan, yang susah berkata aku dihiburkan, yang terbelenggu boleh berkata aku dibebaskan. Dan biar kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kelegaan, pulang dengan membawa berkat, dan Tuhan terus dipermuliakan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Sebelum duduk, tidak boleh langsung duduk. Lihat kiri kanan, tos minimal 5 orang bilang Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib. Untuk itu kita beribadah kepada Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baru dulu kembali karena koordinator sudah selesai tos. Ini belum selesai, saudara jalan dulu. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Shalom. Saya mau lihat semua tangan terangkat menerima shalom ini. Shalom. Shalom. Tahan dulu. Ya, yang pertama dia lagi foto saya. Kawan-kawan baikku, kawan Facebook. Yang kedua, mau pastikan saja saudara terima shalom itu. Coba lihat kiri kanan, semua sudah terima itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa saya di awal khotbah mengajak jemaat itu angkat tangan menerima shalom, yang artinya aku terima damai sejahtera dari Tuhan. Karena memang saudaraku, damai sejahtera dari Tuhan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak dapat kau beli dengan harta, kekayaan, kalung emasmu, gelangmu. Tidak dapat kau beli dia dengan apapun yang kau miliki. Bahkan apa yang kau miliki itu juga datang dari Dia. Bagaimana kau pakai itu beli lagi Dia? Tidak bisa. Ya, makanya damai sejahtera itu dia hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang beribadah begini, baru kita terima damai itu. Dia tidak bisa kau cari di Pantai Ancol. Dia tidak bisa kau cari di bongkar-bongkar batu di puncak, lari-lari keliling di kebun teh. Dia tidak ada itu. Dia ada di hadirat Tuhan. Nanti kau sudah terima, baru kau pergi ke tempat-tempat itu. Kau pergi di sana, kau tidak bikin dosa. Kenapa? Karena kau ingat Tuhan itu terlalu baik bagiku. Damai sejahteranya begitu melimpah bagiku. Jangan kau terbalik. Kau pergi dulu cari. Kau tidak dapat, kau stres, kau putus asa. Kau pulang ke rumah, kau marah-marah. Kucing lagi duduk juga kau tendang. Ini gara-gara kucing ini. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Jadi dia memang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya keputusan untuk beribadah dulu di hari Sabat ini sudah betul. Lakukan ini sampai Tuhan Yesus datang dan kau diberikan mahkota. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan mengawali khotbah ini dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Karena tidak ada PowerPoint bahannya, maka kita akan baca saja ayat-ayat yang ada di layar LCD. 2 Korintus 5 ayat 15. Hati dan bangkit bagi kita itu loh. Ya, kalau sekarang engkau sudah diberkati, punya pekerjaan, punya gaji, punya keluarga, engkau bisa jalan-jalan kemana-mana, kau tidak boleh lupa, itu karena hidupmu telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga engkau bisa menikmati anugerah dan berkatnya. Dan sama, Rasul Paulus ingatkan ini jemaat di Korintus dengan ayat ini, supaya mereka tidak boleh lupa. Nah, apa yang dia ingatkan? Dia bilang begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus itu siapa? Yesus itu siapa? Tuhan.
Jadi Tuhan Yesus Kristus dia mati untuk semua orang. Semua orang termasuk kita nggak di Pamulang? Termasuk. Sama-sama bilang termasuk saya. Ikut pendeta Maksi dong gerakannya. Termasuk saya. Lebih keras lagi, daerah sakit jantung, asma, batuk semua. Termasuk saya. Saya mau kiri kanan bilang kamu juga. Tepuk kanan kiri kanan bilang tidak semua. Jadi yang dia maksudkan semua orang yang termasuk kita lah yang di Pamulang hari ini beribadah di GBI Pray. Tapi ada koma, dia tambah apa? Supaya mereka yang hidup. Nah, supaya mereka yang hidup, siapakah itu? Ini waktu itu disampaikan kepada jemaat di Korintus. Tapi kan mereka sudah mati semua hari ini. Berarti supaya mereka yang hidup itu siapa? Kamu mulai kiri kanan bilang, ya kamu. Ya kita ini. Kalau orang di Korintus jangan ditanya, sudah mati semua jemaat itu. Tapi maksudnya supaya mereka yang hidup, ya kita hari ini di GBI Pray Pamulang inilah, pemain musik, kau yang main musik itulah, wedding singer, kau yang nyanyi-nyanyi itulah, jemaat kau yang duduk-duduk tunggu pendeta itulah tadi. Termasuk kau itu dan aku. Itu maksudnya supaya mereka yang hidup apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi tidak egois ini. Tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Bahkan Alkitab bilang tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri lagi. Milik siapa? Milik Yesus yang telah menebusmu. Kamu bukan milik kamu sendiri lagi, tapi milik Yesus yang telah menebusmu. Karena dia yang telah menebusmu, maka dia sekarang adalah pemilik hidup kita. Karena dia yang sudah tebus hidup kita. Saya kasih contoh. Yang pimpin pujian tadi nama siapa? Golda. Ini nama jarang kedengaran ya. Saya punya teman Facebook, di 3 Facebook saya hampir 15.000, tapi tidak ada nama Golda. Ya? Golda. Saya malah sering ke Israel, di dataran tinggi Golan. Aku naik gunung Hermon. Saudari apa ibu? Sudah menikah, Ibu Golda. Ibu Golda satu kali pergi ke kantor Penggadean karena dia baca moto Pegadaian. Bagus sekali moto kantor Pegadaian ya. Di pelangnya ada tulis Pegadaian. Di bawahnya apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu Golda pikir mantap ini. Ini baru solusi. Maka dia tanya, bagaimana cara mengatasi masalah tanpa masalah? Kata petugas di kantor Pegadaian, ibu cukup taruh barang ibu emas atau apa, maka ibu akan mendapatkan sejumlah uang. Itu maksudnya kami menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Ibu Golda buka kalungnya, dia taruh di kantor Penggadean. Dapat uang kan? Dapat uang. Ibu Golda pulang. Waduh, beban terlepas. Uang dapat dan bisa dipakai untuk keperluan. Ini Ibu Golda bagus. Dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi menjadi masalah kemudian karena Ibu Golda ini lupa, lalu dia tidak pergi lagi menebus kalungnya itu, atau sudah lewat tanggal jatuh tempo. Kemudian sekarang Penggadean bikin pengumuman, ditempel di kaca kantornya, akan diadakan lelang pada hari Sabtu. Kemudian orang-orang datang pergi, dan diantaranya hadir juga teman-temanku dari GBI Pray. Datanglah kawanku Pak Irwan, teman Facebookku ini. Dia datang, dia baca tulisan, ada lelang hari ini. Jadi dia habis ikut melayani di GBI Pray sebagai pendamping pengkhotbah, dia pulang. Dia lewat kantor Penggadean, ada tulisan lelang hari ini. Pak Irwan kawanku masuk. Dia tanya, apa saja yang dilelang? Oh Pak, ini ada anting, ada kalung, ada macam-macam barang di etalase. Baik, kita buka dengan harga 2 juta.
Ada yang ambil saya 2.500.000. Pak Irwan bilang, saya 2.750.000. Pegadian melihat tidak ada lagi yang berani, 2.750.000, maka pegadian menunjuk Pak Irwan, Bapak pemilik barang ini. Silakan bayar dan Bapak bawa pulang barang ini. Ternyata barang yang dia minat adalah kalung milik Ibu Golda. Terimakan dia setelah dia membayar 2.750.000, bayar lunas, dia pulang. Pertanyaannya adalah, sekarang kalung itu masihkah milik Ibu Golda atau sudah milik Pak Irwan? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Pak Irwan yang menebusnya. Alkitab berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Berarti sekarang betul hidupmu bukan milik kamu lagi, melainkan milik siapa? Milik Tuhan Yesus yang kau panggil penebus itu. Katakan amin. Karena dia sudah menebus hidupmu dari hukuman dosa, dari kutuk, dari neraka. Dia sudah tebus ini hidupmu. Berarti sekarang dialah pemilik hidupmu. Karena dia sekarang pemilik hidupmu, maka wajar kalau firman Tuhan bilang tadi, supaya semua orang yang telah dia tebus itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk dia. Dia itu tadi pakai dia besar. Berarti siapa itu? Tuhan Yesus yang telah menebusmu. Maka hidupmu sekarang lagi wajar kalau dipersembahkan untuk dia. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagaimana tanda orang hidup bagi Tuhan? Dunia tak bisa menjauhkan dia dari kasih Tuhan. Contohnya seperti saudara ini. Ini kan orang akan libur ini. Akhir namanya juga akhir pekan nih. Sebentar lagi kau pulang itu kau lihat di tol sudah macet-macet, orang-orang sudah pergi ke tempat-tempat tujuan. Apalagi nanti lanjut libur hari apa? Selasa ya. Ada libur hari apa itu? Ada libur hari buruh. Ya orang sekalian aja Senin dia izin langsung dia libur. Dunia sedang menarik orang pada memang kesenangan. Ya tidak mengapa, orang perlu juga itu kebutuhan refreshing, libur. Tapi hebatnya saudara semua yang hadir ini menepati lagu itu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Harusnya ini Ibu Golda yang WL ini dan singer-singer dan pemain musik kan punya alasan untuk izin dan cancel jadwal. Kan bisa. Kau katakan kepada koordinator atau yang menyusun jadwal, saya izin dong sekali-sekali. Soalnya sudah 25 tahun saya melayani di sini. Masa tidak pernah satu kali pun saya izin tinggalkan ibadah, hanya sekedar kumpul-kumpul ikut teman atau acara reuni. Pasti yang koordinator dan yang bikin jadwal juga mengerti. Dan kau punya kemampuan untuk itu. Ya, dari mana saya tahu? Dari cara penampilan kau berpakaian. Aku bisa tahu seperti singer-singers itu, ya, Ibu Jenny, teman Facebookku juga. Dari cara dandannya saja saya bisa tahu bahwa dia bisa tinggalkan acara ini dan men-cancel jadwal dan mengikuti acara-acara lain yang tentu bisa lebih heboh dan lebih meriah dari ibadah sahabat ini. Tapi keputusanmu tidak cancel jadwal pelayanan dan tetap melayani di sini, termasuk pendeta vaksinasi yang baru pulang dari Cirebon. Dia bisa ada di sini. Ini karena lagu tadi. Dunia tak dapat memisah
kita dari kasih Tuhan. Tahukah saudara, Anda main musik itu karena Yesus mengasihimu? Kalau dia tidak tebus engkau, kau tidak ada di sini. Kau nyanyi-nyanyi itu di pasar Senen, tunggu orang kasih gopek. Jadi kau jangan sombong main musik di sini, ya. Jadi kalau kau bisa goyang-goyang singers, mana koyak? Oh, tidak ada koyak, saya mau khotbah juga mereka. Tapi begitu. Kita semua, termasuk pendeta ini, bisa khotbah pakai jas begini. Ini kan karena kasih Tuhan. Kalau tidak, siapa dia? Aku orang NTT, daerahku kering tandus. Makanya NTT sampai dibikin singkatan, nunggu Tuhan tolong. Jadi kalau aku ada pegang mic dan khotbah kamu orang berdosa, ini karena kasih Tuhan. Dengar nih Pak Iwan, teman Facebookku. Aku ada di sini dan khotbah engkau teman, ini karena kasih Tuhan. Sambil kau foto-foto aku, ini karena kasih Yesus. Kalau bukan kasih Tuhan, siapakah kita? Senggol kiri kanan bilang kamu cuma debu dan tanah. Tepuk pula kiri kanan bilang sesama berdosa jangan sombong. Iya. Jadi kalau kita ada begini, ini karena kasih Tuhan. Makanya betul Rasul Paulus ingatkan orang Korintus, jangan sudah diberkati, gereja sudah bagus, ekonomi makin baik, mereka lupa Yesus yang telah mati itu bagi mereka. Makanya dia bilang, supaya semua orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya saja, tapi hidup untuk Dia. Dia itu siapa? Ya Kristus yang telah menebusmu itu. Nah sekarang bagaimana cara kita hidup untuk Tuhan? Apakah hidup untuk Tuhan itu harus 24 jam di gereja? Ya tidak juga. Hidup untuk Tuhan itu maksudnya dalam seluruh keberadaan kita Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Dalam cara hidupmu, cara kerjamu di tempat sekuler, cara kerjamu di marketplace, di kantor, cara studi kuliah kita, cara pelayanan kita, cara bergaul kita di lingkungan, orang melihat dan orang bilang Tuhannya hebat. Dari mana kita tahu? Yesus yang bilang. Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu memancar di depan orang, lalu orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu Matius 5 ayat 16. Yesus bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi rupa-rupanya orang itu bukan orang Kristen, tapi gara-gara dia lihat perbuatanmu itu, kata Yesus, dia memuliakan Bapamu. Berarti bukan bapaknya dia, karena dia bukan Kristen. Makanya Yesus pakai istilah, dia memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena lihat apa? Yesus bilang karena melihat perbuatanmu yang baik itu. Jadi gara-gara dia lihat perbuatanmu saja, dia sudah memuliakan Bapamu di sorga. Makanya benar kalau kita ini dimanapun kita ada, hidup kita harus jadi berkat. Karena dengan itulah orang bisa memuliakan Tuhan. Dan perbuatan kita itu lebih keras ya gaungnya dibanding perkataan kita. Kalau perkataan kita, dunia juga punya banyak orang yang jago ngomong, pintar ngomong, ya. Tetapi dunia kekurangan orang-orang yang perbuatannya kan menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau pintar ngomong kan banyak orang, ada sekolah juga namanya belajar public speaking, bagaimana bicara di depan orang, itu bisa diatur, mimiknya segala macam, gerak-geriknya. Tetapi dunia itu kan membutuhkan teladan. Sama-sama bilang dunia perlu teladan. Sama-sama bilang keluargaku perlu teladan. Sama-sama bilang gerejaku perlu teladan. Sama-sama bilang bangsaku perlu teladan. Nah kan yang kurang itu kan teladan. Makanya Rasul Paulus bilang sama anak rohaninya yang masih muda, namanya Timotius, janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Jadi kuncinya itu jadi teladan. Dengan apa? Ya perbuatan kita di lingkungan di mana Tuhan taruh kita, bisa saja kita muliakan Tuhan di situ.
Di mana saja. Panggilan kita kan tentu berbeda-beda, tapi semuanya kan untuk memuliakan Tuhan. Ada yang harus full time di pelayanan, puji Tuhan. Ada yang tidak full time juga karena memang harus ada di dunia kerja, puji Tuhan. Ya, ada yang kerjanya hanya ibu rumah tangga, ya puji Tuhan. Ada yang bekerja sebagai pengusaha, bisnismen, puji Tuhan. Dalam semuanya di mana kita ada, kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya doa Bapa kami salah satu kalimatnya berkata, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kau tarik kerajaan Allah itu, dia turun di bumi. Dan orang masuk rumahmu, orang masuk ruang kerjamu, orang ketemu kau, mereka sudah rasakan suasana sorga. Haleluya, haleluya. Dulu ada lagu lama itu ya, lagu Pentakosta lama. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami mengabdi padamu. Suasana surga turunlah. Kenapa cuma saya dan ibu jadi yang tahu lagu ini? Apakah waktu lagu ini keluar baru kita dua yang jadi Kristen? Pak Irwan mereka masih hidup kacau balau waktu kasetnya beredar. Sekarang kasetnya sudah tidak ada. Suasana surga turunlah. Karena turun apa? Kami mengabdi padamu. Suasana surga turunlah. Cara Anda datang ibadah hari Sabat sementara dunia tidak datang ibadah, ini kan namanya mengabdi. Makanya ibadah Kristen itu disebut dengan kata kebaktian. Dari kata dasar bakti. Nah ini kan berbakti ini, main musik, siapkan tempat, jadi koordinator. Ini kan mengabdi ini. Penghubung pendeta, ria apa itu? Ya, ini kan mengabdi ini. Rugi pulsa, telepon pendeta tidak angkat-angkat, makan hati. Ini kan mengabdi. Koordinator, dia sudah kalau malam Jumat Kliwon dia hati sudah begitu. Apalagi kayak dia lihat Facebook saya pendeta lagi di Cirebon, nah dia sudah begitu tuh koordinator. Ya ini kan mengabdi, ya jantungmu harus dibikin olahraga, sport. Memang harus begitu. Ini kan mengabdi kepada Tuhan. Saudara juga mengabdi, berikan waktu dengan orang hitam-hitam khotbah, habis itu beri persembahan. Ya ini kan juga mengabdi. Kita semua begini ada di sini kan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja yang namanya GBI Pray lewat hambanya Pastor Daniel Malangkai. Tapi ini kan semua mengabdi. Semua yang kita buat ini pengabdian. Anda kan bisa korbankan waktu ini untuk duduk-duduk di mall dan di Starbucks. Tapi hati-hati, ada yang bilang minum Starbucks itu masuk neraka. Ya, Anda bisa ada di Starbucks, di mall, Anda bisa memilih waktu ini. Tapi keputusanmu untuk datang di sini menyembah, memuji, mendengarkan firman, menikmati baiknya, ini pengabdian. Haleluya, haleluya. Yang sudah melayani jangan kau mundur, biar rohmu terus menyala-nyala. Memang sekarang kau belum merasakan apresiasinya, paling sekedar thank you, terima kasih dari Bapak dan Ibu Gembala. Tapi nanti kau akan termehek-mehek. Apa itu termehek-mehek? Ternganga-nganga ketika mahkota emas Tuhan Yesus yang letakkan di kepala itu raja di atas segala raja, King of King, memanggil Irwan hambaku yang setia, tampil ke depan. Nah saat itu jangan grogi maju ya. Makanya latihannya di bumi, duduk dekat hamba-hambanya. Jadi nanti tidak grogi maju. Bilang, saya Tuhan. Aku tahu kau dari GBI Pray karena aku Tuhan Maha Tahu. Telah kulihat kesetiaanmu. Dia berikan mahkota. Haleluya. Jadi hidup untuk Tuhan itu tidak harus bicara jadi pendeta dulu, jadi pelayan Tuhan dulu. Kapan dunia digarami kalau yang muliakan Tuhan hanya orang-orang di panggung ini? Justru Tuhan utus kita ke profesi panggilan kita masing-masing, dan di sanalah kita jadi berkat. Nanti kalau kau sudah tua, kita semua kan pasti akan tua. Ini ibu-ibu yang cantik-cantik nih, saya ketemu 30 tahun lagi sudah peot. Kita semua pasti percaya, kita semua pasti akan tua, rambut kita akan memutih,
dan gigi kita tinggal 2. Tidak kuat lagi jalan, kita hanya di rumah duduk di jendela. Lagu yang masih kita ingat cuma tek dung tralala, tek dung tralala. Kita sudah tidak tahu lagi, sudah lupa nyanyi-nyanyi di gereja. Tapi waktu itu kau mengerti arti pujian ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan amin. Jadi maksudnya Rasul Paulus, hidup yang kau hidupi ini jangan disia-siakan. Hiduplah bagi Dia yang telah menebusmu itu. Tapi saudaraku, kita tidak mungkin jadi begitu kalau saudara ini tidak jadi ciptaan baru dulu. Makanya orang Kristen semuanya itu harus mengalami yang namanya proses lahir baru. Sama-sama bilang lahir baru. Sama-sama bilang hidup baru. Jadi kita harus mengalami yang namanya lahir baru atau yang namanya hidup baru. Supaya Alkitab bilang kau itu jadi ciptaan baru. Sama-sama bilang jadi ciptaan baru. Kenapa? Karena kan tadi kita hidup lama. Orang di kampung kita tahu kita itu siapa. Teman-teman masa kecil kita tahu bagaimana nakalnya kita. Bagaimana tiba-tiba kau datang sama dia dan bersaksi. Dia bilang, kau kan dulu juga tukang kacau seperti saya. Makanya supaya kau diterima, Tuhan itu mengubah kau jadi ciptaan baru. Supaya terjadi yang disebut ayat ini. Mari baca 2 Korintus 5 ayat 17. 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 Bersama-sama 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada banyak orang Kristen lama tapi mereka tidak jadi ciptaan baru. Ini masalahnya. Makanya berjuanglah untuk jadi ciptaan baru. Jangankan saudara, Nikodemus saja ahli teologi itu dicatat dalam Yohanes pasal 3. Ada orang namanya Nikodemus, ahli teologi. Mungkin sekarang orang ini gelarnya sama dengan doktor teologi. Karena dialah yang berjumpa dengan Yesus, diceritakan di Yohanes pasal 3. Yesus bilang, Nikodemus, kau harus dilahirkan kembali. Dia kaget. Saya ini kan ahli agama Yahudi. Kok apa katamu saya harus dilahirkan kembali? Nikodemus berbantah-bantah dan dia berkata kepada Yesus, masa saya sudah besar begini harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Kata Yesus bilang, bukan begitu.
Nikodemus ini rupanya tidak ikut KTB. Makanya dia tidak dapat bahan-bahan sharing tentang lahir baru. Dia hanya jadi jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Dia tidak tertanam di gereja lokalnya dan tidak ikut program-program yang memuridkan seperti KTB itu. Sehingga dia tidak terbiasa dengan sharing-sharing Alkitab dan dia bingung. Padahal dia ini doktor teologi, coba. Jadi biar orang pintar, tapi kalau tidak hidup dalam komunitas, maka dia tidak banyak memahami hal-hal begitu. Lalu Yesus bilang, Nikodemus, bukan begitu. Bukan kamu harus masuk dalam rahim ibuku karena kamu sudah besar. Bagaimana lagi masuk dalam rahim ibumu? Pecahlah rahim ibu itu. Oh, sudah besar segede Nikodemus, kita suruh masuk lagi dalam rahim ibu. Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ini maksudnya lahir baru. Dan tanda yang dibuat adalah lewat namanya baptisan. Makanya saudara yang belum dibaptis, jangan keraskan hati, itu harus dibaptis. Karena itu tanda yang kau buat, pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada dunia. Kepada dunia bahwa kaulah pengikut Kristus. Tapi kepada Tuhan kau bikin komitmen bahwa Tuhan, aku mau hidup baru. Tolonglah aku penuh kelemahan dan dosa. Maka kau dimasukkan dalam air, kata kitab Roma, kau bersekutu dengan kematiannya, dan kau keluar dari air, kau bersekutu dengan kebangkitannya. Sebagaimana Yesus mati dan hidup, engkau juga mati secara rohani dan sekarang hidup dalam hidup yang baru. Ini namanya mati untuk hidup. Jadi inti khotbah ini adalah mati untuk hidup. Sama-sama bilang mati untuk hidup. Ya, jadi inti khotbah ini adalah mati untuk hidup. Sebagaimana Yesus telah mati lalu hidup lagi, maka kita orang percaya harus bersekutu dengan kematiannya itu, lalu hidup lagi dalam hidup yang baru. Tanda yang kita buat adalah baptisan. Yang kedua, merayakan di mana? Saat ibadah perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu Yesus perintahkan diadakan supaya mengingat akan penderitaannya. Karena dosa kita dia mati, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Nah, bagaimana kau ingat itu? Yesus bilang, dia angkat roti, dia bilang, adakanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dia angkat lagi anggur di hadapan murid-muridnya. Lakukanlah ini sebagai apa? Peringatan akan aku. Jadi tiap kau angkat roti dan anggur, jangan lupa itu. Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi tanda awal yang harus dibuat adalah baptisan. Makanya kalau saudara belum dibaptis, harus daftar ke sekretariat atau hamba-hamba Tuhan bidangnya itu, minta, saya mau dibaptis. Karena baptis itu perintah Tuhan. Yesuslah yang berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan adalah perintah Tuhan. Dia bukan perintah Pastor Daniel, dia bukan perintah Ketua Sinode GBI, dia bukan perintah gereja. Tapi baptisan itu adalah perintah Tuhan. Kalau saudara tidak dibaptis, berarti memang saudara tidak taat. Dan kalau saudara tidak taat, bagaimana saudara mohon berkat kepada Tuhan yang kepadanya kau tidak taat? Injil Yohanes juga menceritakan, Matius pasal 3, Yesus datang ke Sungai Yordan. Dia lihat hambanya Yohanes Pembaptis lagi baptis orang. Lalu Yesus bilang juga dia mau dibaptis. Yohanes kaget. Yohanes Pembaptis berkata, masakan engkau yang dibaptis olehku? Seharusnya aku yang dibaptis olehmu karena engkau Tuhan. Yesus bilang sama Yohanes Pembaptis, tidak.
biarkanlah hal ini terjadi. Maksudnya biarkanlah aku juga dibaptis. Coba, ini Tuhan loh. Dia bilang biarkan juga aku dibaptis. Karena sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yohanes menolak dia, tapi dia bilang tidak, biarkan juga saya dibaptis. Jadi kalau waktu itu baptisan itu kan waktu itu karena pas di Sungai Yordan. Tapi kalau itu kejadiannya di kolam GBI Pre di lantai bawah itu, di depan sekretariat. Kalau Yohanes lagi baptis di situ, Yesus bilang juga tidak, biarkan juga aku dibaptis di sini. Karena dengan demikian sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti baptisan adalah kehendak Allah. Kalau kau tidak melakukan berarti kau tidak taat pada kehendak Allah. Yesus saja dibaptis, masakan saudara tidak dibaptis? Yesus saja yang adalah Tuhan dibaptis. Saya kalau kiri kanan bilang, masa kau lebih hebat dari Yesus? Bilang, masa kau lebih hebat dari Yesus? Wong Yesus saja dibaptis, bagaimana saudara tidak dibaptis? Masa saudara lebih hebat dari Yesus? Wong Yesus saja dibaptis. Apa pentingnya baptisan? Saya percaya dalam baptisan itu ada kuasa. Ini namanya kuasa dalam baptisan air. Sama-sama bilang ada kuasa dalam baptisan. Karena kitab Roma bilang waktu kita masuk dalam air, kita sedang bersekutu dengan kematian Yesus. Waktu kita keluar dari air, kita sedang bersekutu dengan kebangkitannya. Jadi, waktu saudara masuk dalam air, saudara sedang menguburkan hidup yang lama. Kubur dalam air. Waktu saudara keluar dari air, betul mukanya masih sama, namanya masih sama, orangnya juga masih sama. Tapi secara rohani, kita sudah hidup yang baru. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Itu kuasa dalam baptisan air. Makanya kalau kita keluar dalam baptisan air, orang beri salam kepada kita, selamat lahir baru ya, selamat hidup baru ya. Bukan berarti kau baru menikah, bukan. Selamat hidup baru, selamat lahir baru. Hidup yang lama di mana? Sudah dikuburkan dalam air. Nah, saya tutup dengan ini. Bagaimana supaya hidup kita jadi berkat? Maka kita harus lakukan dua hal ini supaya kita genapi ayat tadi, ya, supaya kita bisa hidup untuk Dia Yesus yang telah menebus kita. Yang pertama namanya harus mati terhadap dosa. Sama-sama bilang harus mati terhadap dosa. Mari kita baca ayatnya dalam kitab Roma pasal 6. Roma 6 ayat 7 sampai 10. Roma 6 ayat 7 sampai 10. Roma 6 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi siapa? Bagi Allah. Katakan amin. Jadi saudara kalau tidak mengalami ini yang namanya mati terhadap dosa, maka sampai kapanpun dosa itu menjadi ketagihan, keinginan bagi kita. Loh pendeta, apakah orang yang dibaptis sudah sempurna? Belum juga, dia masih tetap manusia. Tapi paling tidak dia sudah lahir baru. Hidup yang lama dikuburkan dalam air, sekarang dia bangkit dalam kebangkitan Kristus, keluar dari air, sekarang dalam hidup yang baru. Hidupnya sekarang untuk Dia, Tuhan yang telah menebusnya. Tapi pendeta, kan orang yang sudah dibaptis masih bisa jatuh dalam dosa, masih juga bisa. Tapi itu bukan karena keinginan-keinginannya lagi, apalagi direncanakan dari malam. Aduh, besok jam 9 saya mau bikin dosa nih.
Tidak direncanakan, bukan kesenangan, hobi. Mungkin saja dia masih bikin dosa karena dia manusia. Kakinya masih injak bumi, tinggalnya di pamulang lagi, belum di sorga. Tapi dosa sekarang mungkin terjadi karena bahasa Arabnya bilang kilaf. Tidak menjadi sesuatu yang diingini, direncanakan. Tapi kalau kau masih hidup lama, itu hidup dalam tabiat dosa. Dosa itu menjadi kesenangan, keinginan, bahkan kau kebal. Dan kau tidak anggap itu salah. Bahkan kau tidak bisa tidur kalau belum bikin dosa. Nah, itu lebih repot lagi itu. Ada orang yang tidak bisa tidur sebelum bikin dosa. Ini kan repot lagi. Saya beberapa kali orang konseling bilang begini, pendeta saya bingung ya. Saya mau buat yang baik tapi malah saya lakukan yang tidak baik. Saya mau senangkan suami malah saya bikin kecewa. Kenapa ya pendeta? Saya sih tidak mau bikin dosa tapi saya bikin. Saya tanya, kamu tahu itu dosa nggak? Tahu. Nah, kamu tahu kan dosa? Iya pendeta. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kau tanya sampai kutub utara, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Jawabannya cuma ayat tadi. Kau harus mati terhadap dosa. Selama itu tidak terjadi, tidak bisa. Karena waktu orang mati terhadap dosa, itu tabiat-tabiat bikin dosa yang didapat ketika lahir. Kalau kita lahir kan sebagai manusia, itu dapat dosa warisan. Alkitab bilang, karena Adam bikin dosa, maka semua yang lahir setelah Adam lahir dalam benih dosa. Benihnya itu ada. Makanya anak kita tidak perlu kasih kursus nipu-nipu, dia bisa nipu sendiri. Karena tabiat dosanya itu ada sejak dia lahir. Nah, ini yang harus secara rohani itu dimatikan. Dengan dimatikan itu tabiat dosanya dihilangkan. Jadi keinginannya itu yang dimatikan. Selama itu tidak dimatikan, itu kan hanya seperti pabrik yang terus berproduksi. Namanya pabrik dosa, menghasilkan produk dosa. Kalau pabriknya tidak ditutup, ya sampai kucing beranak bebek, ya tetap saja bikin dosa. Pabriknya masih buka. Minggu lalu saya khotbah di Polres Tangerang, ada ibadah di Mapolres Tangerang, dan pendeta Maksinesi diminta untuk mengembalakan jemaat di Polres. Ini anugerah Tuhan ya. Begini-begini, Wakapolres kan Kristen. Wakapolres itu Kristen. Yang Wakapolres Metro Tangerang. Dia berkata terima kasih kepada pendeta Maksinesi yang selalu memberikan waktu untuk mengembalakan umat Tuhan di Polres. Jadi begini-begini ini Irwan, ini gembala Polres. Jadi Polres saja berpangkat aku gembalakan, apalagi kau teman. Ini Wakapolres yang duduk mendampinginya, duduk seperti mereka berdua. Satu Wakapolres Tangerang, satu itu Kanit Narkoba. Ya, jadi kepala yang berantas narkoba. Sementara aku khotbah, aku bilang, Bapak Wakapolres dan Pak Kanit Narkoba, ini tugas buat Bapak. Kenapa narkoba tetap ada? Mereka diam. Saya bilang, kenapa narkoba tetap ada? Bukankah sudah ada yang dihukum mati? Bukankah banyak yang dipenjarakan? Tidak sedikit anggota TNI Polri yang juga dipecat karena terlibat narkoba atau bikin narkoba. Tapi kenapa tetap ada, Pak? Mereka dua sambil lihat saya. Aku bilang jawabannya sederhana. Karena pabrik narkoba masih ada. Kenapa orang Kristen lama tetap bikin dosa? Karena di dalam dirinya benih dosa masih ada. Selama pabriknya masih ada, maka kapanpun dosa tetap terjadi. Itu jadi kesenangan bagimu. Bahkan kau melakukan terus rasa tidak bersalah, itu benihnya masih hidup. Itu kau harus matikan dalam nama Yesus. Itu yang Alkitab bilang, dosa dia harus disalibkan. Sekor kiri kanan bilang, tutup pabrik dosanya. Selama tidak ditutup pabrik dosa itu, dia menghasilkan produk yang bernama atau mereknya DOSA. Dosa. Makanya betul kalau Rasul Paulus bilang kita harus dibaharui dari hari ke sehari. Maksudnya bertobat setiap hari. Jadi benih itu muncul dalam nama Yesus. Ku matikan benih ini. Karena kalau tidak dimatikan, ini seperti pabrik narkoba. Pabriknya masih ada di Indonesia, pabriknya masih ada di bumi. Ya paling hanya di berantas, mau ditembak mati berapa orang. Yang pabriknya masih ada. Ya,
Yang berani itu Presiden Filipina, namanya siapa? Duterte. Presiden Filipina yang sudah tembak kira-kira 5.000 orang, tembak mati tanpa pengadilan katanya. Jadi begitu terlibat toh, makanya orang kalau mau masuk Manila, Filipina, udah takut dia kalau narkoba. Tanpa pengadilan, orang langsung ditembak. Itu beraninya Presiden Duterte. Ditegur oleh PBB. PBB bilang ini melanggar hak asasi manusia, cara berantas begini. Duterte bilang, biar, Filipina memang harus begini. Coba, ini presidennya berani, luar biasa. Ya selama pabriknya, geng-gengnya masih berkeliaran, ya sama dengan dosa. Makanya pabrik dosanya harus dimatikan. Sekali lagi bilang, pabrik dosanya harus ditutup. Saya kalau kiri kanan bilang, jangan buka lagi. Yang terakhir, yang kedua, namanya mati dari keinginan daging. Sama-sama bilang, mati dari keinginan daging. Mari kita akhiri dengan baca ayat-ayat ini. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Kita baca 2-3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Engkau kehendaki buat baik, malah buat salah. Lanjut. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. 2-3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi ini yang namanya mati dari keinginan daging. Kalau tadi mati dari benihnya, pabrik dosanya itu harus ditutup. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 2-3. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Aku nasihatkan kamu sebagai apa dia bilang sama jemaat Korintus? Sebagai pendatang dan perantau. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang nenek moyangnya asli orang Pamulang? Coba angkat tangan. Tidak ada kan? Berarti kita semua ini pendatang dan perantau. Nah, kenapa Rasul Paulus singgung ini sebagai pendatang dan perantau? Jangan hidup menurut keinginan daging, supaya ayat 12 terjadi. Baca ayat 12. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi tujuannya supaya ayat 12 ini terjadi, jemaat GBI Pray yang kukasihi. Ayat 12 itu bisa kita arti begini: milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang mayoritas di Pamulang ini. Itu maksudnya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari apa? Saudara percaya nggak Tuhan bisa melawat orang non-Kristen itu? Bisa, karena doa-doa syafaat kita, karena doa-doa kita, ya Tuhan kemudian melawat mereka. Tapi cilakanya saat Tuhan melawat mereka, dia mau datang ke gereja, dia bilang, percuma ke gereja, orang gereja juga nakal, orang gereja juga kacau. Aku dengar di gereja orang berantem, lebih baik aku kembali ke hidup lama. Itu maksudnya Rasul Paulus, supaya waktu Tuhan melawat mereka, mereka bilang, puji Tuhan, aku punya komunitas yang terdekat, yaitu gereja. Aku mau datang bergabung dengan mereka. Lalu dia memuliakan Tuhan. Haleluya.
Lanjut. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Pemusik, pemuji, kembali ke habitatmu, siapkan lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Berunding di situ. Cari nadanya, cari lagunya, dan jangan ribut. Sebab pendeta masih berurusan dengan orang berdosa. Jangan ribut, selesaikan tugas kalian. Saya tahu aja, saya habis baca ayat ini, saya sudah masuk lagu. Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cari, karena itu bagian kalian. Ya, masa pendeta harus cari-cari nada? Pendeta kan tugasnya khotbah. Dan juga untuk apa ada kalian? Jadi kalianlah yang tugasnya di situ. Itu talenta. Kalau saya disuruh cari nanti kacau. Pokoknya pendeta habis khotbah langsung masuk ke lagu itu. Ya, drum kau jangan bunyi dulu. Kau masuk di bait kedua. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu Saudara kekasih, teman-teman yang ku kasih, mari kita baca 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat Tuhan ini, bagaimana supaya kau jadi ciptaan baru dan hidupmu untuk Dia, memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Yang pertama, mati terhadap dosa. Yang kedua, mati terhadap keinginan daging. Ayo bunyi, saya sudah begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
kami mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, dalam ibadah ini bisakah saudara bikin komitmen kepada Tuhan untuk hidup bagi Dia? Haleluya. Untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup jadi berkat. Untuk itu kita harus bayar harga. Yang pertama namanya mati terhadap dosa. Yang kedua, mati terhadap keinginan daging. Memang secara manusia kita lemah, tapi percaya saudaraku, Tuhan sudah taruh dalam diri kita roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Artinya Dia sudah kasih potensi, kasih kemampuan. Tergantung kita mau apa tidak. Jika engkau mau, maka Tuhan akan memberkatimu. Sebab tidak ada lagi yang menghalangi doa-doamu. Sebab firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu dan pendengarannya kurang tajam, tapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa dan kejahatanmu, kata Alkitab. Itu sebabnya saudaraku, termasuk aku pendeta, kita harus bertobat setiap hari. Dan Tuhan senang itu saudaraku. Itu saudaraku, kalau terjadi, saudara sebelum doa, sebelum minta, Tuhan sudah tahu apa yang engkau minta. Sebab Tuhan Yesus bilang, sebelum kamu minta, Bapa di sorga sudah tahu. Dia tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Mari saudaraku, angkat kedua tangan, kita bikin komitmen. Bapa, dalam nama Yesus, kami semua mau mati terhadap dosa. Kami mau mati terhadap keinginan daging. Memang daging kami lemah. Itu sebabnya kami ada dalam ibadah ini dan dengar firman-Mu. Kami minta pertolongan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua dalam nama Yesus Kristus. Kami semua mengikrarkan kami hidup baru. Kami jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan segala keinginan dosa. Dalam nama Yesus Kristus, kami matikan segala tabiat-tabiat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala kuasa dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan segala keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan-keinginan daging dimatikan, disalibkan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kelepasan, kami terima pemulihan. Tuhan jamah kami siang ini, pagi ini, pagi berkat bagi kami. Di hari Sabat, hari kami memuliakan Tuhan. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan membebaskan yang terbelenggu, berikan kelegaan bagi yang beban berat, pulihkan keadaan kami. Tuhan buka jalan dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan pengharapan bahwa dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat, terima mujizat, terima. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi sesuai iman. Yang percaya berkata amin. Kita berikan kemuliaan yang paling baik. Sebelum dulu, kasih ingat tos minimal 5 orang, katakan hidupmu untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan. Mana? Hidupmu untuk Tuhan. Mana teman Facebookmu jadi? Hidupmu untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan. Ini juga bukan teman Facebook karena tidak punya Facebook. Silakan dulu kembali. Senang melayani di sini ya, sudah di keluarga sendiri.